Baik, kali ini kita akan belajar terkait dengan segi 4 tali busur. Pertama, khususnya terkait dengan syarat cukup segi 4 tali busur. Di sini teoremanya berbunyi, jika misalnya diberikan segi 4 ABCD, jika ukuran sudut BAD ditambah ukuran sudut BCD sama dengan 180 derajat, maka segi 4 ABCD adalah segi 4 tali busur. Pada dasarnya kita bisa mengatakan suatu segi 4 ABCD jika sepasang sudut yang berhadapan jumlah ukurannya adalah 180, maka dia adalah segi 4 tali busur. Jadi cukup sepasang, yang satunya otomatis demikian juga karena dia segi 4. Tapi kita cukup mengambil yang satunya, sudah cukup mengatakan bahwa dia segi 4 tali busur. Kita coba akan buktikan ini teoremanya. Berarti kita punya dulu segi 4 ABCD. Tapi kita gambarnya nanti belakangan salah satu titiknya. Kita buat dulu segitiga sudut BAD. Jadi misalkan kita akan punya begini. Nanti kita punya misal ukuran sudut BAD ditambah ukuran sudut BCD itu sama dengan 180 derajat. Kemudian berarti kita punya sudut BAD, sudah punya sudut BCD. Kita coba gambar dulu sudut BAD-nya. Kita buat seperti ini. Ini BAD-nya, kita buat katakanlah ini adalah BAD, di sini adalah B, sini adalah A, sini adalah D. Selanjutnya setelah kita punya segitiga BAD, berarti sudut BAD-nya adalah yang ini. Ini sudut BAD-nya, kita misalkan ukurannya adalah alfa, ini BAD-nya adalah alfa, jadi kita anggap ini alfa. Kemudian selanjutnya kita buat lingkaran yang memuat segitiga, otomatis bisa karena kan kita bisa membuat lingkaran luar segitiga atau lingkaran luar segitiga. Kita pasti bisa membuatnya karena kan membuat lingkaran itu cukup dengan memiliki 3 titik yang tidak segaris. Kita buat lingkarannya. Katakanlah seperti itu lingkarannya. Kita coba supaya lebih bagus lagi dipaskan. Kurang lebih seperti itu ya modelnya. Selanjutnya kurang lebih seperti itu modelnya. Sekarang kita akan perhatikan bahwa pasti jika kita punya titik C sedemikian sehingga nanti ABCD berbentuk segi 4 ya, tentu kalau seperti itu titik C-nya pasti letaknya di sebelah kanan di sebelah sini, tidak mungkin sebelah sini karena dia harus berbentuk segi 4 dengan aturan umumnya kan segi 4 ABCD-nya seperti ini modelnya. Ini A, ini B, ini C, urutannya seperti itu. Jadi arahnya seperti itu, dan ini memang ingin dibuat bahwa sudut A dan sudut C itu harus berhadapan karena itu arahnya. Kemudian dari sini kita akan coba membuktikan bahwa nanti itu letaknya titik C pasti di lingkaran ini atau pada lingkaran. Sekarang bagaimana cara melihatnya? Kita buat dulu titik C. Katakanlah titik C-nya itu kita punya berarti ruas garis BC atau ruas garis DC. Kita anggap saja ruas garis BC atau garis BC lah pada umumnya. Katakanlah ini garis BC seperti itu. Berarti ada kemungkinan terkait dengan titik C-nya, itu kemungkinannya itu bisa berada di sini, C-nya bisa berada di sini, atau C-nya juga bisa berada di dalam sini. Seperti itu. Tapi tentu harapan kita C-nya nanti itu letaknya di sini. Ini yang diharapkan, C aksennya di sini. Berarti sebenarnya kita akan membuktikan bahwa C itu sama dengan C aksen. Sekarang kita asumsikan bahwa C-nya berada di luar lingkaran. Misalkan kita anggap
kita tidak usah anggap seperti itu ya, kita langsung saja buktikan langsung. Sekarang aturannya di sini diketahui dari satu maka diperoleh ukuran sudut BCD itu pasti sama dengan 180 derajat kurang alfa. Ini kenapa? Karena kita misalkan BAD nya tadi, kita misalkan ini adalah sebagai alfa. Ini untuk mempermudah saja penulisan. Sehingga kalau kita buat garis dari sini ke sini, ini harus ukuran sudut ini 180 kurang alfa, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa melihat bahwa ukuran di lain pihak, kita juga bisa katakan bahwa di lain pihak ukuran sudut BC aksen D itu pasti sama dengan juga 180 kurang derajat kurang alfa. Mengapa? Karena segi 4 ABC aksen D adalah segi 4 tali busur. Ini sudah dibuktikan. Sehingga dari situ kita bisa buat segitiganya seperti ini. Ada dua. Jadi ini juga ukuran sudutnya adalah 180 derajat kurang alfa. Ini menurut segi 4 tali busur. Misalnya kita gambar di dua tempat. Ini adalah B, ini D, ini C aksen. Kemudian kita buat lagi yang satu. Ini B, ini C, ini D. Kemudian kita punya di sini ukuran sudutnya tadi 180 kurang alfa, ini juga 180 kurang alfa. Dari segitiga C aksen BD dan segitiga CBD kita peroleh hubungan ukuran sudut C aksen BD ini pasti sama dengan ukuran sudut CBD. Ini identitas sudut yang sama, identitas. Kemudian ukuran sudut BC aksen D itu sama dengan ukuran sudut BCD. Ini karena ukuran mereka adalah 180 derajat kurang alfa. Selanjutnya sudut yang ketiga pasti sama menurut sifat segitiga, maka ini pasti sama. BDC aksen sama dengan M BDC, ini sifat segitiga. Apa akibatnya? Maka dari tiga hal ini menggunakan prinsip sudut, maka haruslah segitiga C aksen BD itu sebangun dengan segitiga CBD. Sehingga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama. Kalau seperti itu maka kita bisa lihat di sini, berarti bagian BD yang ini kalau dibandingkan akan sama dengan bagian ini. Ini juga akan sama. Kita buat yang lain. Ini perbandingannya dengan ini itu pasti sama. Berarti kita bisa katakan BD banding BD, ini yang di atas di segitiga C aksen BD, yang di bawah di segitiga CBD itu sama dengan BC aksen per BC. Kita ingat BD per BD itu sama dengan 1. Maka kesimpulannya BC aksen harus sama dengan BC. Karena posisinya C aksen dengan C sama-sama di bagian kanan, artinya searah,
maka satu-satunya kesimpulan yang mungkin adalah haruslah C aksen sama dengan C. Karena C aksen sama dengan C, sedangkan karena C aksen di lingkaran, maka C juga demikian. Jadi terbukti bahwa segi 4 ABCD terletak pada si 4BC adalah segi 4 tali busur. Seperti itu.